Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus kepada yang terhormat Pak Frans Willy Amer, SMM, sebagai pemateri atau fasilitator sharing session untuk topik pada bulan ini, di mana program manajemen sharing session ini adalah program rutin yang dilaksanakan oleh Stamper Satu dalam rangka memberikan literasi. Artinya tiap bulan akan memberikan topik yang berbeda-beda, Ibu Bapak, terkait dengan literasi asuransi tentunya. Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Bapak peserta. Kami lihat di sini banyak praktisi nih, banyak praktisi dari asuransi, kemudian dari mahasiswa juga. Ini dosen ya, harapannya menjadi kolaborasi yang menarik untuk berdiskusi, bersharing session terkait dengan topik bulan ini, pagi ini tentang asuransi kredit. Tapi nanti Pak Fran akan membahas mungkin dasar-dasar ya Pak, dasar asuransi kredit tentang loan credit insurance terkait dengan bagaimana proses ini menjadi suatu penempatan dalam asuransi kredit terkait dengan apa dan bagaimananya. Jadi lebih banyak pada sifatnya pengantar dulu nih, karena kan audiensinya nih umum ya, sifatnya literasi, tidak dalam hal teknis workshop seperti yang LPMA laksanakan selama ini. Jadi kita lebih pada sifatnya masih umum pengantar, karena ini audiensinya memang untuk literasi secara umum tentang pengenalan asuransi. Dan kebetulan ini topiknya tentang dasar-dasar asuransi kredit. Baik, dua yang kami hormati, sebelum kita masuk pembahasan materi untuk pagi ini, supaya lebih akrab, perkenalkan saya Robidi dari Lembaga Pengembangan Manajemen Trisakti, ya. Jadi Trisakti di samping STMA adalah PMA, penyelenggara program training, pelatihan, tutorial dan sebagainya, yang akan membawakan acara ini sekaligus sebagai moderator. Dari Frans Willy, sedikit kami bacakan profil singkat dari beliau. Pak Frans Willy ini menyelesaikan mendirikan S2-nya di program Magister Manajemen dari Universitas Trisakti. Jadi beliau selesai program S2 di Trisakti di Prodi Manajemen, juga sedang di program doktoral dengan materi yang sama, dan karir beliau diawali dan dimulai, mungkin saya nggak tahu nih, mungkin dari awal apa akhir Pak ya, apa dari 81 sampai 2007 nih beliau nih pensiun di Asuransi Kredit Indonesia Askrindo. Jadi Pak Fran ini 26 tahun nih memulai karir dan selesai karir di Askrindo, 26 tahun dengan berbagai jabatan ya, dalam lingkup manajer di Surety Bond, Bank Garansi dan sebagainya. Dan beliau memang untuk tenaga ahlinya di beberapa industri asuransi, mungkin praktisi banyak mengenal beliau lah ya. Secara expertnya udah kenal nama Frans Willy ini. Beliau sebagai tenaga ahli di produk Surety Bond dan Bank Garansi, seperti di asuransi Bumida, di asuransi Berdikari, asuransi Binagria, asuransi Tripakarta, dan juga membidangi TA untuk Surety Bond, Custom Bond, dan Bank Garansi di asuransi Aspan ya, Purna Arta Nugraha, kemudian di asuransi Umum Fide, juga di Surety Bond, Custom Bond, dan Bank Garansi. Kemudian di AXA, Sentral Asia, beliau juga TA di asuransi kredit perdagangan, Bank Garansi, dan Surety Bond. Kemudian di asuransi Recapital juga Surety Bond. Kemudian di asuransi MPM, Surety Bond, dan di asuransi Maximus, Surety Bond, dan asuransi kredit. Itu beliau sebagai tenaga ahli ya, beberapa industri tadi. Kemudian beliau juga di samping saat ini sebagai saksi ahli untuk beberapa case Surety Bond, ya, sering sebagai saksi ahli pengadilan. Beliau juga sebagai pengajar untuk membuat produk, ya.
seperti di asuransi Jasa Raja Putra untuk kredit perdagangan, asuransi Simas untuk kredit bank dan surety bond, di BRINS untuk surety bond dan custom bond, di asuransi Harta Aman Pratama AHAP untuk surety bond, di asuransi PLN untuk surety bond, di asuransi Sarlina surety bond dan bank garansi, asuransi Rama surety bond, dan di Buana Independen untuk surety bond dan custom bond, dan juga di Jam 3 Jabar untuk surety bond. Jadi latar belakang beliau banyak di bisnis surety bond, bank garansi, dan custom bond untuk background-nya. Nah, terkait dengan materi hari ini yang akan dibawakan oleh beliau tentang dasar-dasar kredit, loan insurance, lebih kepada pengetahuan secara umum ya Pak ya, disampaikan. Nah, terkait dengan topik apa yang akan disampaikan, discuss apa yang akan kita laksanakan bersama, untuk persingkat waktu, kami persilahkan langsung kepada Pak Frans Willy untuk menyampaikan dulu presentasinya atau ringkasan summary umumnya dari materi ini, baru nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Demikian sebagai pengantar kami, saya lagi mengucapkan terima kasih, salam sehat, dan selamat mengikuti manajemen sharing session. Semoga banyak manfaat dan tentunya sebagai ajang silaturahmi dan literasi via virtual yang disajikan atau diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, dan selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Frans Willy. Oh ya, terakhir Pak Frans Willy ini adalah juga sebagai guru kreator ya, pembuka konsentrasi asuransi keuangan di Kecamatan Trisakti ya, untuk konsentrasi asuransi keuangan, untuk pencetus program membuat konsentrasi untuk asuransi keuangan. Jadi beliau memang praktisi di bidang asuransi keuangan. Baik, demikian sebagai pengantar. Kami persilakan Pak Fran untuk menyampaikan perkenalan, mungkin bisa menyapa beberapa yang sudah Bapak kenal di industri yang hadir hari ini, dan sekaligus memulai untuk sharing session materinya untuk slide yang Bapak sampaikan secara umum. Terima kasih semuanya, dan kami persilakan pada Pak Fran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute dulu Pak, pasti mute. Ulang lagi Pak. Selamat pagi. Nah, selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih rekan-rekan sekalian, peserta sharing session. Ini panggilnya sharing session. Kalau dari daftarnya ini saya lihat ada 165 yang terdiri daripada sebagian besar juga mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan Pak, nama saya Frans Willy. Tadi sudah disebut oleh Pak Robi di panjang lebar, makanya habis waktunya juga, terlalu banyak diceritain. Nah, jadi kita pagi-pagi ini, bapak-bapak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan rekan-rekan maupun adik-adik mahasiswa, kita belajar ataupun mendiskusikan ataupun sharing session mengenai dasar-dasar asuransi kredit. Bagi khususnya bagi kawan-kawan atau rekan-rekan, saya ada catat di sini. Saya coba kelompokkan dulu yang pesertanya mengirim dari tiga lebih, yaitu Bakti Bayangkara, Bangunan Skrida ada 6, Bakti Bayangkara 3, Indonesia Insurance Broker 4, Jasa Raja Putra ada 5, Pasopati Broker ada 3, Reasuransi Nusantara ada 11 orang, Victoria Life ada 4, Binagria ada 5, Jasa Tania ada 3, Sonwell Stakapul ada 12, Tugu Insurance Broker 4. Selainnya itu berarti dia tidak sampai 3 dan mahasiswa. Itu kelompoknya kita sampai ada 165. Apakah on semua itu belum tahu juga. Bapak-bapak sekalian, saya mau nyapa salah satunya itu Pak Widi. Pak Tresnanto Bani dari Ramayana udah ada belum ya? Pak siapa? Pak Bani dari Ramayana.
Ya, belum bergabung Pak. Pak Dirjen Belum gabung, oke. bergabung. Ya, Siap kita bos, siap bos. Ya. Monitor. Oh, monitor ada. ya. Ini udah gabung Pak. Ada, itu karena terlalu banyak anak buah itu nggak ikutan, nggak apa-apa, dengar-dengar aja. Siap. Selamat pagi Pak Bani, udah lama kita nggak temu ya. Bapak-bapak sekalian, dari instansi yang mengirim atau perusahaan yang mengirim maupun rekan-rekan dari mahasiswa, yang kita pelajari hari ini, kalau kita lihat dari tujuan instruksionalnya adalah nama sharing sessionnya dasar-dasar asuransi kredit, ya kita panggil dia loan credit insure, ya yang diberikan oleh bank, ya yang tujuan instruksionalnya dengan belajar asuransi kredit, peserta diharapkan satu mengetahui kredit pada umumnya, kemudian manfaat dari kerjasama perbankan dengan asuransi khususnya di bidang asuransi kredit. Kita buka slide 1. Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara mengenai asuransi atau bicara mengenai kredit, itu hal yang lumrah, khususnya asuransi, karena ini banyak asuransi, kita udah pasti tahu asuransi, ya. Nanti, tapi kredit kita banyak tahu. Nah, yang kita perdalam di sini, karena jamnya hanya juga 2 jam, manfaat saja yang kita pelajari. Dan kita buka kesempatan nanti kepada rekan-rekan sekalian ataupun perusahaan-perusahaan yang mau memperdalam kalau memang mereka perusahaan itu ada keinginan untuk membuka produk ini di perusahaannya dia, ya. Tetapi di dalam regulasi yang ada sampai sekarang ini, untuk memiliki produk asuransi kredit itu ada batasannya. Jadi itu salah satu sebabnya tidak banyak perusahaan bisa masuk ke situ. Diatur dalam itu pasti pakai KMK lama ya, belum OJK. Diatur bahwa ekuitasnya 250 miliar ke atas. Perusahaan begitulah yang bisa membuat produk asuransi kredit. Tetapi sebaliknya ada juga perusahaan yang sudah memiliki produk itu sendiri, tetapi mereka belum memaksimalkannya. Nah, itu saya kasih tahu aja karena saya yang buat. Contohnya kayak Maximus itu ada izinnya itu. Kemudian juga ACA itu ada izinnya. Kemudian juga Jasa Raja Putra ada izinnya itu. Tapi mereka tidak memaksimalkan lini itu, yaitu tergantung mereka lah. Jadi ada yang memiliki tapi belum maksimal, tapi ada yang kemungkinan kepingin tapi dibatasi oleh ekuitas tadi. Itu ada situasi yang ada di dalam asuransi kredit untuk membuat produk asuransi kredit. Nah, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara mengenai pengetahuan pada umumnya, manfaat hubungan, baik kita melihat bagaimana manfaat itu aja kita cari dulu, ya. Baru kita belajar. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah kita telatenin ini. Contohnya asuransi kredit, ngapain kita telatenin kalau nggak kita tahu manfaatnya? Karena tadi kita belajar di sana pun kendala masih ada juga. Kalau kita dalam duduk perusahaan ya. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu skema apa sih manfaat daripada asuransi kredit ini. Nah, manfaat asuransi kredit ini pada dasarnya dibagi 2, umumnya atau besarnya saat pertanggungan dan saat klaim. Nah, saya mundur sedikit. Ini pengetahuan dasarnya saya nggak tulis di sini, nih karena nggak sempat. Bapak-bapak sekalian, ada tadi yang dari siapa yang dari MNC itu? Pak Robidi, dari MNC tadi bertanya mengenai ada sedikit. Saya Pak. Ya, Askrindo ya. Jadi gini Bapak-bapak sekalian, latar belakang asuransi kredit ini ya ke Indonesia masuknya kita belajar dari negara-negara tetangga yang sudah maju, salah satunya Jepang, Korea, Kanada yang agak jauh, ya kemudian Malaysia, Singapura. Jadi di sana namanya bukan kredit insur namanya ini.
namanya garansi. Jadi latar belakang mundurnya sekalian biar kita tahu maksudnya mendalam. Garansi Askrindo itu belajar dulu garansi, bukan asuransi, Pak. Tapi kenapa dia masuk asuransi? Saat itu belum ada ketentuan mengenai penjaminan di Indonesia. Dan apa yang cocok maka dilakukanlah namanya, masuklah dia ke asuransi. Makanya grupnya mereka itu ada di Indonesia asuransi kredit, kalau di Asia ini panggilnya garansi. Nah, belakanganlah timbul Jamkrindo itu. Jamkrindo, kemudian Jamkrida yang lain. Nah, Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat sepintas seperti paper yang saya buat ini bahan dasarnya sebenarnya gini. Asuransi kredit itu atau penjaminan kredit itu kalau di negara yang dipanggil dengan garansi, ya, adalah untuk memproteksi. Nah, itu tujuan utamanya dia, memproteksi ya kredit-kredit yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara kolateral. Itu utamanya. Kenapa demikian? Karena di sebelah sana perbankan ya untuk memberikan kredit dia berpedoman kepada namanya aset tertimbang menurut risiko. Apa itu aset tertimbang menurut risiko? Kalau dibuat di dalam perkreditan, sebelum dan sesudah memberikan kredit, situasi daripada aset perusahaan itu tetap sama. Apakah itu cash atau non-cash. Itu sebabnya setiap kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya wajib di backup kolateral 100%. Nah, tadi soalnya yang kita lihat bahwa pengusaha-pengusaha banyak juga yang kepingin kredit, tapi layak secara ekonomi, tidak layak kolateralnya nggak cukup. Nah, hal itulah yang menjadi dasar adanya garansi pada awalnya tahun-tahun tahun 45 itu 43 kalau salah. Itulah latar belakangnya garansi itu ada yang berpindah ke Indonesia dari asuransi kredit karena tadi saya bilang di sini yang ada baru perizinan asuransi. Jadi tujuan utama daripada garansi asuransi kredit ini adalah membiayai pengusaha-pengusaha, kalau kita panggil kelompoknya UKM, kalau di sana juga ada provinsi, di provinsi-provinsi di seluruh Nusantara, ya. Kenapa harus ada asuransi kreditnya? Karena sekarang kita lihat dulu sedikit mundur. Memang di Indonesia semua BPD, semua provinsi sudah punya BPD, Bank Pembangunan Daerah. Tapi kita pastikan saja bahwa mereka juga nggak mampu memberikan maksimal kredit kepada wilayahnya. Ya, oleh karena itu diharapkan perbankan besar, kalau kita panggil kelompoknya BUMN, wajib juga datang ke sana, bukan wajib, diundang juga datang ke sana. Tetapi mereka tidak bisa maksimal karena takut risiko atau enggan sama risiko yang tadi utamanya, bahwa banyak nasabah yang visible secara ekonomi tapi tidak visible secara kolateral. Oleh karena itu rekan-rekan, nah kita ke slide ini ya, kalau kita lihat dari pertanggungan ini, ya sistem pertanggungannya seperti ini, kalau mekanismenya standar nih ya. Nah, standar. Jadi yang kestandaran ini kita lihat bank memberikan kredit ke nasabah. Bank mengasuransikan kredit dari nasabah, dari bank kepada diberikan kepada bank, diberikan bank kepada nasabahnya. Nasabah membayar cicilan pokok bunga pada waktu yang ditentukan. Bank membayar premi. Nah, skema ini pertama. Ini saat pertanggungan. Ya. Begini mekanismenya. Nanti kita lihat fungsi belakangnya. Kenapa ini dilakukan? Ini akan bolak-balik slide ini. Coba slide berikut. Slide berikut. Nah, yang tadi saat pertanggungan, sekarang kita lihat saat klaim. Kalau saat klaim kredit macet, ya kredit macet artinya kredit yang diberikan bank kepada nasabah ini macet. Kredit macet diajukan ke asuransi sesuai dengan ketentuan yang disetujui. Nah, rekan bapak-bapak dan rekan sekalian,
secara skala umum dia ganti ruginya 60 sampai 70% dari limit maksimal plafon panggilnya di dalam kredit ya, plafon atau limit kredit atau sum insured kita panggil. Kemudian jika telah ada pembayaran, secara otomatis timbul subrogasi, kita belajar asuransi seperti itu. Nah, kemudian jika ada cicilan, maka si pembayar tadi dalam hal ini asuransi akan mendapatkan hak juga sebesar yang diberikan. Itu fungsi apa saat dia klaim. Nah sekarang tadi saat pertanggungan seperti ini, saat klaim seperti ini kan standar ini, standar. Nah sekarang kita slide berikut deh, slide berikut. Apa? Slide berikut ya. Nah rekan-rekan sekalian, ini yang saya sebutkan tadi, fungsinya yang penting, mekanisme itu gampang kita pelajari, itu standar. Fungsinya apa? Pertama, sebagai kolateral tambahan bagi kreditur di mana usahanya layak secara ekonomi, tidak memiliki cukup kolateral jaminan sesuai ketentuan bank secara umum bagi nasabah UMKM. Nah, kenapa UMKM? Karena kalau dari persentase mereka inilah yang katakan tidak memiliki cukup untuk kolateralnya. Kalau perusahaan-perusahaan besar pada dasarnya dia cukup. Itu terminologi kita pakai. Ini saat memberikan kredit posisi seperti ini. Jadi fungsinya asuransi kredit itu ya, fungsinya asuransi kredit itu adalah menggantikan posisi kolateral. Nah, kalau rekan-rekan belajar kontrabank garansi ya seperti itu. Seperti itu. Tapi ini dalam skema kredit. Kalau kan di sana skemanya apa? Skemanya surety bond. Jadi fungsi kolateral inilah yang digantikan oleh asuransi kredit di dalam mekanisme perkreditan di mana nasabahnya layak secara ekonomi, kolateral tidak mencukupi. Itu tujuan utamanya ini. Tujuan utama mekanismenya sederhana, gampang dipelajari. Tujuan utamanya itu. Apa memang bisa begitu? Nah, bisa begitu. Ini juga ada ketentuan di belakangnya. Ketentuan di belakangnya, kalau kita membaca sistem perbankan di Basel 2, bahwa memang perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk asuransi kredit, ya, dia bisa menjamin kredit, ya, tetapi perusahaannya harus di dalam Basel ditentukan itu adalah kalau kita lihat kita pakailah ketentuan keuangan, dia itu mesti keuangan number one gitu, perusahaannya number one. Jadi nggak semua juga asuransi kredit itu layak menjamin kredit, nggak semua juga produk asuransi kredit yang dimiliki oleh perusahaan bisa layak menjamin kredit ditentukan oleh Basel tadi. Basel ini ketentuan mengenai perkreditan ya di perbankan. Oleh karena itu juga lah awal dari ketentuan Menteri Keuangan yang dulu masih Menteri Keuangan yang mensyaratkan bahwa hanya perusahaan yang asuransi kredit, perusahaan asuransi yang memiliki ekuitas 250 miliar ke atas lah yang boleh membuat asuransi kredit. Itu dasar-dasarnya dimundur-mundur seperti itu. Nah, kita teruskan Bapak-bapak. Tadi kita bilang sebagai kolateral, ya. Dengan adanya kolateral, maka nasabah-nasabah yang memiliki ataupun usahanya layak secara ekonomi, kolateralnya kurang, bisa diharapkan mendapat kredit untuk meningkatkan usahanya. Itu yang yang didorong dari ketentuan fungsi nomor 1 itu. Kemudian bagi bank tadi sudah dikasih kesempatan mendapatkan kredit yang tidak memenuhi kolateral secara perbankan, tetapi juga jika terjadi kemacetan untuk usaha yang tadi kurang kolateralnya itu, maka bank akan memberikan ganti rugi yang dimaksud sebagaimana yang nomor 2 ini. Kalau kita baca, memberikan ganti rugi bagi bank yang mengasuransikan kreditnya. Apa gunanya? Guna memperbaiki posisi kas dana bagi bank, guna
memberikan kredit bagi debitur lain atau kreditur lain. Nah, tentu ya kita buat ketentuan nomor 1, ketentuan nomor 2 ini. Kalau nggak dilakukan nomor 1 apa? Tentu nasabahnya tidak mendapat kredit. Tidak dilakukan nomor 2, kalau bank memberikan kredit dan macet, dia terganggu posisi kasnya. Nah, kalau gitu, apa kendalanya tanpa asuransi kredit? Nah, kita turunkan di dalam ketentuan nomor 3 itu, poin nomor 3 atau ketentuan nomor 3. Jika atau tanpa asuransi kredit, A, jika terjadi kemacetan kredit, maka guna memulihkan keuangan bank. Kalau kita belajar neraca, kita ngerti itu. Rekan-rekan yang ada dari keuangan, memulihkan keuangan bank. Artinya posisi, ya, sebelum dan memberi kredit dan setelah diberikan kredit, posisinya harus ada. Jadi kalau terjadi kemacetan kredit, ya, berarti dia posisi cash-nya kan berkurang. Itulah yang coba disolusi oleh asuransi kredit dengan mengadukan klaim. Kita ulang, jika terjadi kemacetan kredit, maka guna memulihkan keuangan, nah gitu, atau dana bank diharuskan menjual kolateral. Itu jalan tanpa asuransi kredit. Harus mencairkan kolateral. Nah, rekan-rekan yang ada hubungannya perbankan tahulah, kolateral itu kan 1 bulan, setahun juga belum kebayar gitu. Tapi bagaimana tadi posisi ketidakseimbangan keterseimbangan kas itu? Artinya terjadinya kredit akan mengurangi kemampuan perbankan memberikan kredit kepada nasabah baru. Apa yang disebutkan itu? Ya tentu berkurangnya keuntungan. Karena apa? Bunganya macet. Jangankan bunganya, modalnya macet. Untuk mencoba mensolusi itu, apa yang dilakukan? Tanpa adanya tambahan cash, maka secara teknikal dia tidak akan bisa memberikan kredit atau memperbesar kredit. Itu secara teknisnya. Tetapi kemudian tadi dia punya kolateral. Menjual kolateral juga bukan hal yang susah, yang gampang, ya, bukan yang gampang. Sedangkan menjual kolateral membutuhkan waktu lama. Lama itu coba kita bikin relatifan. Dan kekurangan modal atau kekurangan cash untuk menambah kredit pasti mengurangi kemampuan bank memperluas kredit bagi nasabahnya. Bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian, kita tahu kan bank itu dari mana sih pendapatannya? Pendapatannya kan dari bunga. Dari bunga apa? Bunga kredit. Kalau kreditnya nggak berkembang, ya pendapatannya nggak berkembang. Nah, kalau nggak ada kasnya gimana yang berkembang? Kurang lebih seperti itu mundur-mundurnya ini. Nah, kita teruskan kepada B. Ini kan apa maksudnya? Tujuan atau harapannya, ya, harapannya. Kenapa itu? Harapannya dengan asuransi kredit, ya, dengan asuransi kredit ada di pembayaran pihak asuransi atas kerugian yang diberikan kepada nasabah yang kreditnya macet. Jika telah dibayar klaimnya, ya, atas kredit macet, itu dipergunakan untuk meningkatkan kredit karena itu membangun posisi cash. Kan begitu di laporan keuangannya itu. Oke, bagi nasabah yang tidak memiliki kolateral cukup sesuai dengan bank umum yang dapat memperoleh kredit. Nah, ini yang disolusi oleh nomor 1. Yang C inilah yang solusi nomor 1. Tadi kita bilang, perbankan itu menentukan sesuai dengan ketentuan aset tertimbang menurut risikonya, bahwa kalau memberikan kredit harus menahan jaminan sebesarnya. Tanpa itu maka itu secara perbankan tidak diberikan. Lalu bagaimana mensolusi? Yaitu lakukan saja dengan asuransi kredit. Karena asuransi kredit itu bisa mensubstitusi kolateral. Itu yang disebut bagi tadi nomor C ini, bagi nasabah yang tidak dapat ini maka disolusilah dia dengan nomor 1. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat fungsinya ini, itulah isinya topiknya diskusi kita hari ini. Isinya topiknya diskusi kita. Yang lain-lain tuh mudah sekali dipelajari. Yang model tujuannya ini, yang apa sih maksudnya gitu.
Rekan-rekan sekalian, sebelum kita lanjut, coba ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Ibu Bapak, kalau Pak, tanya Pak. Ya. silakan. Dengan sebut Pak ya, Pak Bapak. Silakan. Dari mana? Ranto Pak, dari MPM Broker. Ya, silakan. Pak, menarik sekali ya terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, asuransi kredit ya. Ya. Tadi disebutkan oleh Pak Fran bahwa asuransi kredit itu adalah sebagai tambahan kolateral Pak ya. Ya. Artinya nasabah itu secara ekonomi layak, Ya. cuma dari si kolateral kurang begitu, maka dilengkapi dengan asuransi kredit ini. Nah, tadi juga disebutkan bahwa manakala terjadi macet, bisa klaim Pak ya untuk pencairan asuransi kredit ini. Dan setelah itu kan ada kewajiban nih subrogasi dari nasabah atas klaim tersebut. Cuma begini Pak, kalau tadi disebutkan secara kolateral berkurang, artinya tidak memenuhi dari batas limit plafonnya nasabah, jangan terjadi macet, dan manakala itu kolateral itu yang jaminan itu taruhlah dilelang begitu, otomatis kan berkurang, tidak mencapai Pak. Apalagi tadi disebutkan maksimal covenant 70% begitu Pak ya. Nah, apakah dengan keterbatasan kolateral yang ada ini bisa menutup dari kewajiban subrogasinya Pak? Terima kasih Pak. Pak siapa namanya? Pak Rianto. Ya. Pak Rianto. Justru tadi kan kita bilang layak secara ekonomi, ya nggak? Udah visible lah, ya nggak? Ya. Visible secara ekonomi, visible secara keuangan, dan visible secara ekonomi, tapi kolateralnya kurang kan? Ya. Nah, tadi Pak Rianto bilang bagaimana kalau dia klaim, ya nggak? Iya, betul Pak. Kalau dia klaim, katakanlah tadi kolateralnya cuma 30%, padahal kita bayar 70% kan? Gimana kita mengatasi itu? Iya. Ya Bapak ini kan berdagang risiko. Kan kita dagang risiko gitu loh. Kita ini dagang risiko. Artinya gini, dari pengalaman kita, pengalaman asuransi kredit ya, asal dia jangan stop ya, asal dia jangan stop ya. Di situ sebenarnya banyak hal Pak Rento ya, kalau kita ini lebarannya kredit ini, di situ sebenarnya banyak model loh yang bisa dikembangkan tapi syaratnya perusahaan itu masih visible dikembangkan, syaratnya itu aja, yaitu apa? Di situ kan ada rescheduling, ya enggak? Restructuring, ya enggak? Ya. Terus reconditioning, ada 3 hal di situ, jembatan dipakai. Tapi tadi kita harus sepakat dulu, ini masih bisa dikembangkan enggak? Kalau enggak ya matikan aja kan, itu udah lost ya kan? Iya. Ada 30% ya, itu lagi kita bagi-bagi kan, enggak cukup juga kan? Iya Pak. Nah, ini Pak Rianto ini, Pak Rantoni bisa mendalami itu ya, buat rekan-rekan itu masih samar-samar ya, karena di situ pertanyaan itu tak ada datang tadi, mereka yang mungkin yang baru dengar benar juga ya kan. Tapi jangan lupa di situ ada jembatan 3 disediakan loh, sebelum terjadi klaim. Tapi kalau toh klaim yang menjadi ujungnya, untuk menjadi klaim itu ada syaratnya, bahwa memang perusahaan itu tidak bisa di-rescheduling, tidak bisa di-reconditioning, tidak bisa restructuring. Berarti udah mat dia kan, udahlah tinggal mati itu. Ada nggak yang perusahaan begitu? Jarang ya, kecuali melanggar hukum. Penjudian gitu loh. Atau gini, ada perusahaan begitu, rekan-rekan sekalian ini sambil mendalam ya, karena saya pengalamannya banyak di sini. Perusahaan-perusahaan yang dijonasi. Contohnya, ini tadi Pak Rianto di mana nih? Saya MPM Pak. MPM mana? MPM Broker. Di daerah? Di daerah Semarang saya Pak. Semarang. Dulu mau ke Semarang lewat Pantura atau lewat tol? Pantura Pak. Sekarang ada tol. Nah, waktu itu. Sekarang usaha-usaha di Pantura itu, yang kolaps di Pantura itu, itulah yang nggak bisa diapa-apain tuh. Ya nggak? Nggak bisa restructuring, nggak bisa
rescheduling yang nggak bisa dia nggak bisa diapain. Kenapa? Pasarnya pergi gitu, enggak? Makanya rumah makan itu kan mereka lari kayak apa tuh, rest area kan. Iya, betul betul. Area. Nah, jadi bukan nggak ada. Ini kebetulan Rianto kan di Semarang nih, saya nggak paham banget di Semarang. Kalau di Jakarta saya kasih tahu, Jakarta pun ada itu, nggak bisa dikembangkan lagi, ditutup memang berapa mereka. Jadi itu satu-satunya jalan harus mencairkan kolateral itu. Kalau Jakarta di Keramat Raya itu, Keramat Raya mau ke Senen, kalau kau sering ke sini dulu, itu kan dulu ada jual-jual onderdil tuh. Sekarang kan nggak ada lagi onderdil, itu kan pindah ke apa? Kayak atrium. Kenapa dia pindah? Karena jalan di situ kan ada jalan layang, jadi nggak singgah orang ke situ. Nah, yang begitu-gituan lah yang tadi harus klaim, harusnya begitu. Karena apa? Karena bank ini pun ya, ini secara norma ya, bank ini pun nggak suka sebenarnya mengklaim atau menghadapi kredit macet, karena mencari nasabah nggak gampang juga kan. Jadi kita dari asuransi jangan juga berprediksi lain, wah ini asuransi bank maunya mengklaim aja, enggak juga. Mencari nasabah juga dia susah. Makanya dikasih tadi 3 model tadi, restructuring, reconditioning, rescheduling gitu. Nangkap Mbak, Yanto? Ya Pak, nangkap Pak. Ya udah Berarti- kamu. Nah, Berarti ini Pak ya, praktekkan aja. sebelum sampai tahap pencairan klaim dari kolateral itu adalah ini Pak ya, di 3R dulu Pak ya, struktur tadi, Iya, Pak, 3R itu. ya. Di 3R itu. Tapi kalau udah kau lihat pasarnya memang udah kabur, kayak Pantura tadi, nggak usah lagi capek-capek 3R. Ya. Ya itu hanya cepat-cepat aja jual kolateralnya, ya nggak? Ya. Pak Pran, Karena apapun kita buat nggak mungkin. satu lagi Pak. Ya. Misal ini Pak, Saya tunggu ya yang bayar uang kos hari ini. Kenapa itu? Lanjut. Pak, gini, misalkan keputusan akhirnya adalah klaim dan otomatis kan kita mengandalkan tadi pencairan kolateral. Kalau tadi misalkan ada kerugian dari pencairan kolateral, itu menurut Pak Pran itu sebagai kerugian asuransi apa kerugian dari pemilik bank Pak ya sebagai pencair dari nasabah? Gini, berapapun yang kita dapat kolateral itu kan berbaginya ada kan, ya nggak? Ya. Dia juga rugi, kamu juga rugi. Oh, berarti dua-duanya Pak ya, harusnya Pak ya. Kolateralnya cuma 70, dibagi 100 kan? Kamu 70, 30 banknya kamu 70, ya kamu dapat 70, dia juga 30, kan dia rugi juga. Ya, artinya masih bagi rata Pak ya. Ya, dalam prinsip asuransi kredit, ya penjaminan kan dia punya OR gitu loh. Ya. Yang kalau kita kenal dalam asuransi itu untuk mengurangi moral hazard dari asuransi ataupun lembaga sendiri gitu. Menarik kan? Baik Pak, siap. Ya udah kamu tinggal lanjut aja, jangan pergi-pergi Pantura lagi ya. Siap. Perusahaan Kolesma nih. Yang lain-lain, rekan-rekan. Coba sebelum kita teruskan. Pak Robidi, tengahin Pak Robidi. Silakan. Kalau masih ada yang untuk didiskusikan, Bu Bapak, feel free saja santai, berbagi sharing pengalaman dan pengetahuan secara umum. Baik, kalau nggak ada, lanjut, Pak Frans. Baik, kita teruskan. Sebentar, sebelum saya lanjut, rekan-rekan sekalian, saya lihat seperti tadi, di sini ada asuransi Bakti Bayangkara 3, Bangunas Krida, ini ada 6. Seingat saya, Bangunas Krida ini juga sudah ada produk ini. Bangunas Krida ini bagus diteruskan ini untuk produk ini, karena dia adalah bagian daripada BPD. Bagus nih dikembangkan ini. Nanti kalau memang Anda mau mengembangkan, kita bisa berkontribusi. Kemudian Indonesia Insurance Broker, kalau ini memang broker ya, seperti tadi. Kemudian Pasopati broker juga, Nusantara Re juga sama broker juga, ya Victoria Live ya, Live ya dengar aja lah kalau live ini kan. Nggak banyak sentuhannya ke sini. Binagria ini bagus mengembangkan ini. Kenapa? Di belakangnya Binagria itu kan Bank BTN tuh. Jadi bagus mengembangkan ini. Bilangin sama direksinya tuh. Sama Pak siapa tuh direksi yang baru, direktur teknik tuh.
Jasa Tania ya sosok ini belum dia belum ada ke situ nih. Sonwell Stakapul ini Sonwell Stakapul ini asuransi ya. Ya kembali tadi apakah memang kepingin ke sana dan memenuhi syarat secara ekuitas. Kalau Tugu Insurance ya Tugu Insurance sama dengan broker-broker lain. Itu saya lihat yang dari kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok ini. Kalau Pak Bani, ya Pak Bani itu hanya kepingin tahu ada mau dengar suara saya aja nih. Mana Pak Bani tadi? Udah sibuk lagi dia. Rekan-rekan sekalian, kalau kita sudah bicara mengenai tadi fungsi, buat apa sih dikerjakan ini? Sebenarnya ke belakang ini sederhana. Rekan-rekan baca sendiri boleh nih. Coba saya lihat kredit. Siapa sih nggak bisa baca kredit? Fungsi. Kemudian tujuan utama, unsur. Unsur ini mungkin lupa ya. Tapi kalau kredit kita bisa baca sendiri. Saya malah malu membaca ini. Saya tadi beri fungsinya itu. Apa sih fungsinya gitu? Nah, kredit itu berasal dari bahasa Yunani krede atau kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan memberikan pinjaman dengan suatu janji standar ya, standar. Nah, di Indonesia ya kredit-kredit ini ya pastinya ada di perbankan ya yang kita kenal. Apakah itu bank swasta, bank BUMN atau bank-bank BPD. Kemudian ada juga lembaga lain pemberi kredit, seperti tadi ada PNM di sini, atau lembaga-lembaga kredit yang diposisikan ada bank des atau beberapa ketentuan itu, Tapi karena kita bicara mengenai ini adalah bicara asuransi kredit pada perbankan atau lembaga keuangan lain, contohnya seperti NPM. Fungsi kredit untuk berusaha. Tadi kita lihat ya, rekan-rekan sekalian, kredit diberikan kepada satu investasi, modal kerja maupun in between. In between itu adalah konsumtif. Kalau kita bicara mengenai kredit juga, kalau modal kerja itu dibutuhkan dalam memperbanyak atau memperluas usahanya dalam dalam omset. Artinya, kalau sekarang omsetnya 1 juta dengan tambahan kredit 500, dia kan bahannya diharapkan menjadi atau omsetnya menjadi minimal 1,5 juta. Nah, itu ada aturan, ada analisis kreditnya itu. Kalau kita di asuransi keuangan di Trisakti, kita belajar mengenai itu mendalam mengenai bagaimana kredit itu dikelola, bagaimana membuat kelayakan atau studi kelayakan atau proposal, itu kita belajar banyak. Kemudian juga tadi hubungannya dengan kolateral, di Trisakti juga kita di dalam kelompok asuransi keuangan itu diajarkan bagaimana menaksir barang jaminan. Itu kita juga belajar mengappraisal di situ. Dan itu kompetensi-kompetensi begitu atau pengetahuan begitu dibimbing atau dibuat untuk bisa bekerja sama dengan perbankan. Karena nggak lucu juga ya, kita bekerja di bank, kita juga lowong pengetahuan. Maka di asuransi sekolah tinggi Trisakti ada itu kelompok konsentrasi asuransi keuangan, yaitu salah satunya membahas kredit pada umumnya. Ini sampai dalam juga kita tahu, minimal menyeimbangkan pengetahuan kita kepada perbankan tentang kredit, kemudian menyeimbangkan pengetahuan kita dengan perbankan dalam appraisal, karena kita pada dasarnya pengetahuannya adalah asuransi. Kemudian tujuan utama kalau kita lihat di sini ya, kalau fungsi tadi adalah sebagai alat pertukaran yang efektif dengan bank. Anda adalah lembaga keuangan yang menghubungkan mereka yang kekurangan dana dengan mereka yang kelebihan dana. Nah, ini fungsi daripada kredit yang ada di bank. Beda dengan zaman dahulu kan barter. Inilah mekanismenya. Tujuannya kita tahu lah, tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan tambahan hasil dari omset. Itu udah pasti. Bagaimanapun ceritanya itu tujuan utamanya. Yaitu bank mendapatkan bunga, si nasabah mendapatkan keuntungan tambahan. Unsurnya yang jarang kita tahu. Unsurnya adalah kepercayaan, ya kepercayaan dalam hal ini
di dalam asuransi kredit itu ada syarat ya yang kita panggil ataupun metode 5C, yaitu kepercayaan. Itu yang pertama kali, dia karakter. Karena bagaimanapun usahanya bagusnya, kalau dia karakternya nggak bagus, nggak itu akan memberikan manfaat dalam usaha itu. Kenapa? Bisa saja keuntungannya dipindah ke tempat lain atau malah modalnya yang dipindahkan ke tempat lain, modal utamanya gitu. Kemudian kesepakatan dalam arti jangka waktu, ya, kesepakatan itu jangka waktu di dalamnya juga. Kemudian juga ada bunga. Kemudian bunga itu balas jasa, ya. Kemudian juga kreditur siapa, ya enggak? Kemudian juga debiturnya dia siapa? Kreditur itu siapa? Ya pemberi barang kepada dia. Dia juga siapa? Nah, siapa debitur ini cerita gini. Apakah dia itu terdiri pada usaha keluarga atau usaha bukan keluarga? Usaha keluarga contohnya kalau di Indonesia itu ada PD, ya, ada PD pada umumnya, perusahaan dagang kan. Tapi kalau di PT kan PT kan gitu. Kemudian jaminan yang dimiliki apa? Apakah jaminan kita kenal di dalam sistem jaminan umumnya ada dua lah, ya, kecuali cash ya, yaitu jaminan gerak dan tidak gerak. Jaminan gerak itu yaitu contohnya kendaraan, ya. Jaminan tidak gerak contohnya tanah dan bangunan. Ada juga yang penilaiannya tidak pas benar seperti mesin-mesin. Tapi mesin-mesin itu biasanya dibuat sebagai harta tetap karena dia untuk memindahkannya bukan seperti memindahkan kendaraan. Nah, rekan-rekan itu mengenai kredit di slide 6 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Rabi. Silakan. Diskusi-diskusi yang umum juga nggak apa-apa. Mahasiswa juga ya, mahasiswa ya. Mahasiswa juga boleh bertanya. Nggak apa-apa yang sifatnya. Nah, coba yang mahasiswa ini yang bertanya. Apa yang mau bertanya? Ya, mahasiswa SMA silakan. Terkait yang pernah dengar, pernah tahu, mengkonfirmasi juga silakan. Ya, berani belajar bertanya. Ayo silakan mahasiswa SMA. Jadi dari peserta ada yang baru terinfo, rupanya baru tahu kalau program ini tiap bulan, Pak Fran. Jadi memang kita betul Ibu Bapak, program literasi yang dilaksanakan oleh STEMA ini kita laksanakan tiap bulan, tentu dengan topik-topik yang berbeda, masih seputar dunia asuransi. Jadi kita tunggu aja info dari medsos STMA, IG-nya dan sebagainya, akan ada topik-topik setiap bulannya. Untuk kali ini tentang dasar-dasar atau pengantar asuransi kredit. Silakan dari mahasiswa, ada yang bertanya? Sebelum Pak Fram melanjutkan kembali. Waktunya masih ada kurang lebih 1 jam lagi, sampai jam 12. Atau nggak menarik kali ya? Atau memang atau tidak paham Pak, karena ini untuk praktisi yang lebih memahami. Ya. Belum ada mata kuliah ini kan, belum dapat. Nggak apa Pak. Silakan Pak, lanjut Pak Frans. Oke, Bapak-bapak sekalian, kalau udah tadi sampai dengan slide 6 tadi ya, itu memang hanya umumnya yang sudah bekerja lah yang mengetahui. Kalau mahasiswa ini masih mana-mana pikirnya. Tapi nggak apa-apa, ini kan ada bahan bacanya. Kemudian kalau kita bicara tadi kredit ya, itu kan bicara pertama asuransi kredit, ada asuransi, ada kredit kan gitu. Sebelum kita masuk kepada kredit, saya kasih fungsinya dulu. Buat apa kita belajar kredit kan nggak tahu fungsinya? Itu sebenarnya tuntunannya itu. Begitupun nanti habis kredit ini kita bicara mengenai asuransi, baru kita kontakkan di depan gitu. Jadi saya sengaja tidak membuat terminologi awalnya, saya membuat tujuannya. Karena buat apa kita belajar mengenai kredit, mengenai asuransi kalau nggak ada fungsinya gitu. Nah, fungsinya kita pakaikan dulu. Nah, kalau itu penting, baru kita mau tertarik belajar mengenai belakangnya. Itu sistem ilmu pengetahuan begitu. Nah, kredit kita ceritakan seperti ini.
Ya, ada rekan-rekan sekalian yang ada dari apa? Dari apa itu? Dari Fakultas Ekonomi, ya. Belajar neraca ini sebenarnya kredit yang di sini belajar neraca, ya. Belajar neraca. Dan itu tidak bisa saya tidak bisa saya ajarkan secara detail banget. Terutama secara umum kepada rekan-rekan yang bukan dari Fakultas Ekonomi, ya, karena di sanalah dia belajar neraca. Apa dia mengerti benar itu apa namanya debit, apa namanya kredit gitu. Nah, jadi kalau kita contohkan di sini debit ya adalah semua aliran darah yang kalau di dalam neraca sebelah kiri, kredit ya ada sebelah kanan kan gitu. Debit dan kalau debit contohnya yaitu kas, bank dan piutang ya, persediaan investasi. Itu yang namanya sebelah debit. Sebelah kredit apa? Sebelah kredit adalah utang jangka pendek, utang jangka panjang dan ekuitas. Gitu kelompoknya. Jadi kalau terjadi nih uang masuk ya bekerja dia masuknya kemana? Masuknya ke itu, bertambahnya utang masuk ke kanan, bertambahnya piutang masuk ke kiri, yang karena ada kelompoknya kas, bank dan piutang. Kalau piutang bertambah maka kalau piutang bertambah masuk ke kelompok piutang, kalau kas bertambah masuk ke dalam kas, kalau bank bertambah masuk ke dalam bank. Kalau ada pembelian inventaris masuk ke inventaris. Baru di bawah investasi ke kanan dia adalah kalau bertambah utang jangka pendek, masuk utang jangka pendek. Kalau bertambah utang jangka panjang, bertambah utang jangka panjang. Selisih daripada utang jangka pendek dengan jangka pendek, jangka pendek jangka panjang, itulah yang disebut dengan modal atau ekuitas. Itulah kelompok neraca. Jadi saya tidak menjabarkan secara umum karena ini selain tadi kita kasih dasar-dasar. Tetapi jika ada rekan-rekan yang mau bertanya detail silakan aja tanyakan kepada saat di sini kepada saya. Saat tidak nanti di sini teleponnya ditelepon aja sekretariat biar diteruskan kepada saya siapa yang bertanya. Rekan-rekan sudah mengasih nomor teleponnya untuk komunikasi ke depan nanti boleh di-sharingkan Mbak. Seringkan aja nomor HP saya salah satunya kepada semua peserta ini. Karena kalau ada yang berminat untuk bertanya-tanya di luar daripada sesi ini. Tetapi kita buat syaratnya. Syaratnya adalah pertanyaannya itu di WA dulu. Saya dari ini yang pernah ikutin ini mau bertanya gitu. Karena nggak semua kita jawabin kan. Nanti ada juga yang bertanya tidak kita kenal ya kita nggak jawab juga. Itu yang sampai penjabaran mengenai slide 7. Wi, slide 8 Wi. Mbak, slide 8. Next. Nah, kembali kepada itu tadi yang kita sederhanakan dari dalam tadi ya. Ya, kalau kita lihat di sini cash loan itu umumnya adalah kita semua aliran dana, tapi kelompoknya adalah ya, kelompok dalam kredit, kelompoknya di dalam kelompok kredit adalah kredit, kemudian itu cash loan. Ya, kemudian yang tidak cash loan itu adalah bank garansi sama dengan SKBDN atau SKBDN atau bank garansi sama LC. Itu kelompok kredit. Jadi di dalam sisi neraca bank itu termasuk dipanggil dengan kredit cash dan kredit non cash, yaitu tadi cash loan adalah kredit pada umumnya seperti yang kita belajar asuransi kredit ini, tapi non cash loan ada lagi yaitu LC dan SKBDN. Kalau kita belajar rekan-rekan ada belajar surety bond, tahulah dia ada kontra bank garansi. Itulah cash loan dan non cash loan. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kita bicara mengenai kredit macet. Ya, kredit macet. Ini khususnya kepada Saudara Rianto ini, yang diklaim adalah kredit macet ya. Jadi bukan kredit ragu-ragu ya ataupun tertunggak. Jadi kelompok yang diklaim adalah kredit macet. Nah, kriterianya adalah bahwa dia
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan OJK, udah angsuran pokok dan bunga terlambat dibayar lebih dari 180 hari gitu. Itulah kredit macet. Itulah yang mencederai NPL bank. Makanya di dalam asuransi kredit umumnya juga dilakukan bahwa klaim harus dibayar maksimal ya 120 hari setelah data lengkap gitu. Artinya itu langsung mengurangi NPL-nya itu. Ada lagi yang produk yang lain begitu juga, yaitu asuransi kredit perdagangan. Jadi dia maksimal 150 hari ya sejak data lengkap dia harus bayar. Kalau enggak nanti dia masuk golongan kredit macet di bank. Kalau udah termasuk golongan kredit macet lalu dia mengasuransikannya, fungsinya kan nggak ada. Itu Saudara Ranto. Jadi dia harus membayar sebelum 180 hari itu. Nanti kalau kamu tunda-tunda lama, jualanmu susah laku nanti. Enggak, saya udah kena kredit macet, saya asuransikan juga. Itu. Jadi kita harus tahu cara itu. Jadi sebelum 180 hari itu, apapun ceritanya, usahakan dibayar biar berfungsi untuk mengurangi NPL bank. Itu maksudnya. Nangkap kan? Ya, jadi kalau kau bayar lagi nanti 200 hari, marah-marah dia. Gue udah bayar biaya asuransi, gue juga kena NPL katanya. Itu masalahnya. Jadi untuk memproteksi kredit macet ya, kalau ragu-ragu nggak usah dibayar. Kalau ragu-ragu tadi dilakukan aja yang 3R tadi. Tapi kalau udah macet itu semua R udah dipakai itu, tetap aja nggak bisa. Ya udah diklaim aja kan. Itu harus kita setuju itu. Jangan ngelak-ngelak lagi asuransi kalau udah diklaim itu, udah semua dilakukan, tapi harus klaim. Ya udahlah. Itu tadi ya, kita hitung kerugian karena memang kita berdagang risiko gitu. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lanjut ya ke slide berikut. Rekan-rekan sekalian, saya agak bukan menyimpang ya, itu kelompoknya. Kalau tadi saya bicara awal bahwa asuransi kredit itu kalau di negara asalnya adalah garansi, ya. Tetapi kok masuk ke Indonesia, masuk asuransi, itu karena memang ketersediaannya lembaga saat itu, kita belum punya undang-undang penjaminan. Lalu masuklah asuransi tahun 70 sekian itu ke Indonesia, karena badan atau lembaga yang menaunginya, yang hampir sama adalah asuransi, maka dia masuklah ke asuransi. Itulah Askrindo itu. Nah belakangan, saya juga lupa tahun berapa undang-undang penjaminan ini keluarnya, adalah undang-undang penjaminan. Nah, maka sekarang ada 2 lembaga yang bisa memproteksi kredit bank. Ya, 2 lembaga yang bisa memproteksi kredit bank. Satu namanya asuransi, modelnya asuransi, satu namanya garansi, yaitu penjaminan. Di mana letak perbedaannya? Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita dalam praktek, ini letak perbedaannya nanti setelah berjalan tidak terlalu banyak. Ya, setelah berjalan ya, tidak terlalu banyak. Tetapi secara teori itu berbeda. Kalau asuransi kan 2 pihak. Ya. Sedangkan penjaminan 3 pihak. Bagaimana dia kok 3 pihak? Nah, sebagai penjamin ya, kita yang menseleksi nasabahnya. Baru kita terbitkan polis, kita berikan kepada perbankan untuk diberikan kredit menjadi kita jamin. Itu secara mekanisme seperti itu, sama dengan surety bond. Jadi dalam surety bond kedudukan obligee dalam penjaminan kredit, kedudukan obligee adalah sama dengan bank gitu. Penerima manfaat kalau terjadi klaim. Itu secara prinsipnya. Sedangkan di dalam asuransi kita tidak mengenal nasabah. Prinsip. Seperti itu.
Jadi tetapi di dalam mekanisme berikut ya itu bisa dilakukan hampir sama. Karena apa, rekan-rekan sekalian? Bank dalam mengasuransikan kreditnya atau asuransi dalam memproteksi kredit bank, landasannya adalah manual perkreditan bank. Ya, jadi asuransi tidak mengarang-arang polisi itu, mengarang-arang polisnya atau mengarang perjanjiannya. Demikian juga penjaminan. Penjaminan juga landasannya adalah manual perkreditan bank. Jadi itu pemahamannya ini. Sebab kalau dilakukan murni seperti cara penjaminan, kayaknya juga perusahaan penjaminan ini juga kelabakan juga mencari nasabah banyak kan, kecuali kelompok-kelompokkan. Kalau surety bond kan nasabahnya yang datang. Ini enggak, kita mencari-cari ya. Kecuali memang rakyat sudah mengerti banget. Oh, kalau kamu ambil kredit pergi aja ke jaminan, kayaknya sih belum. Oleh karena itu yang dari terjadi di operasional sampai saat ini landasannya yang tadi berbeda, setelah berjalan dia dalam operasionalnya kayaknya apa rasa-rasanya dan kelihatannya bisa dipersamakan. Karena landasan utamanya juga manual perkredit bank tersebut. Bila manual kredit bank itu sudah cocok kepada asuransi, ya lalu dibikinlah mereka perjanjian kerjasama asuransi atau perjanjian perjaminan kredit. Tetapi dalam sejak dari model memang dia beda, bahwa penjaminan kredit itu untuk tiga pihak, kemudian kalau asuransi kredit 2 pihak. Itu yang ada di dalam operasional. Kalau kita lihat seperti penjaminan kredit ini, ya, bahwa nasabah, penjamin melakukan analisa risiko kepada nasabah. Kita yang melakukan analisa risiko. Sedangkan dalam asuransi kredit, dia melakukan analisa risiko, tapi berdasarkan analisa risikonya tersebut, kita pahami, baru kita bikin rambu-rambu atau treaty-nya atau perjanjiannya. Nah, ini kalau kita lihat nomor 2, apabila penilaian risiko menyatakan nasabah tersebut layak mendapatkan kredit, maka perusahaan penjaminan menerbitkan polis penjaminan yang diberikan kepada perbankan sebagai bukti bahwa nasabah tersebut telah dijamin risiko kreditnya apabila terjadi kemacetan. Ini mekanismenya sama dengan mekanisme surety bond. Kemudian kalau dalam hal ini nasabah membayar biaya penjaminan. Nah, rekan-rekan sekalian, di asuransi yang membayar siapa? Yang membayar asuransi kredit bank. Bank yang membayar itu. Soal itu nanti dibebankan kepada nasabah, itu soal mereka. Tapi itu namanya premi. Kalau ini namanya biaya penjaminan. Itu beda-bedanya. Kemudian nomor 4, perusahaan penjaminan menerapkan polis penjaminan atas kredit yang diberikan standar ya. Sama dengan asuransi sama dengan bonding. Ini perbedaannya. Jadi konsepnya seperti ini. Konsep seperti ini. Dalam hal pembayaran premi, pembayaran biaya, maka di dalam asuransi yang membayar biaya adalah bank, sedangkan di dalam penjaminan yang membayar biaya adalah yang terjamin, dalam ini nasabah yang akan mendapatkan kredit. Itu perbedaan dari rekan-rekan. Sebelum kita jalan ke asuransi, ada pertanyaan? Fasilitasnya Pak Korowidi. Oke, ya silakan. Memang kalau sekilas sih Pak Pran memang tanda kutip agak rumit itu mengikutinya gitu kalau orang awam tidak terbiasa. Tapi memang spesifik ya Pak. Kredit ini artinya butuh apa namanya ya keahlian khusus dan juga mungkin data prasyarat khusus juga. Jadi mungkin untuk yang tidak memahami agak sedikit rumit gitu. Silakan Bu Bapak mahasiswa apa saja terkait dengan materinya yang sudah disampaikan sehingga
Ini ada pertanyaan apa pertanyaan itu? Ya, Pak. Mbak, itu ada pertanyaan coba. Bentar. Ini Pak, ada pertanyaan dari Sigit ya. Kelihatan. Siapa? Anissa. Apakah yang paling cocok dalam pada di atas ya? Lihat. Bisa naik ke atas. Di sini di mana saya lihat Pak? Tuh, nggak bisa naikin. Bentar. Ya. Apa pertanyaan ini siapa nih? Anesia ya. Rekan-rekan sekalian, ini ada pertanyaan ya. Ya. Kamu ikutin ya. Itu dari Anesia. Selamat siang Pak, saya Anesia El Sadai S. Izin bertanya, bisnis apa saja yang di-cover dalam asuransi kredit? Kemudian bagaimana kerugian bagi asuransi bagi asuransi untuk asuransi kredit ini? Anesia, yang pertama ini bisa dijawab nih, ya. Tapi yang kedua ini nanti saya coba biar kamu rubah pertanyaannya. Selamat siang, bisnis apa saja yang di-cover dalam asuransi kredit? Yang di-cover dalam asuransi kredit adalah segala macam usaha yang dilindungi oleh undang-undang. Itu jawabannya. Adalah nggak usah ditulis ini kan? Adalah usaha, ditulis ya, ada usaha, segala jenis usaha yang tidak dilarang oleh undang-undang atau segala jenis usaha yang dilindungi oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Tidak, contohnya usaha penjudian itu nggak boleh, ya. Kemudian usaha-usaha apa lagi? Amusement itu bisa dilindungi, bisa, tapi ada juga batasannya. Tapi pada umumnya bahwa dia dilindungi oleh undang-undang, itu syaratnya. Katakan berjual barang-barang yang terlarang tidak dibolehkan. Kemudian bagaimana kerugian bagi asuransi untuk asuransi kredit? Nah, kalau ini bagaimana kerugian bagi asuransi? Kerugian bagi asuransi seperti tadi diskusi dengan rekan dari Rianto bahwa kreditnya macet. Kemudian kolateralnya atau jaminannya tidak cukup untuk membayar kerugian tersebut. Maka asuransi akan mengalami kerugian, tapi bank juga mengalami. Karena tadi contoh tadi, jika perjanjian asuransi kreditnya menganut 70 porsi bank, 70 porsi asuransi, 30 porsi bank, jika terjadi kemacetan, katakan kreditnya 5.000, kolateralnya 3.000, tetap akan bisa dibagi, tetapi kan nggak sampai 7.000 jumlahnya. Maka itulah merupakan kerugian dari bank, kekurangan dari penjualan kolateral untuk menutupi menutupi kerugian yang diberikan oleh asuransi kepada bank. Tetapi bank juga rugi karena tidak sampai 7 yang dibagi anak 5 berapapun pembaginya, tetap aja dia nggak penuh kan. Itu kerugiannya. Nah, kemudian nomor 2 tadi, di mana ini ngomongnya? Ini Pak Sigit ya, dari KMKI. Apakah yang paling cocok dalam sistem dana bergulir yang dikucurkan oleh LPDB? Apakah asuransi atau penjaminan? Pak Sigit,
KMKI itu apa sih? Pak Sigit, boleh diskusi Pak Sigit? Coba cari Pak Sigit itu. Ya, Pak Sigit, silakan yang tadi Bisa bertanya. diskusi Pak Sigit. Ya, biar lebih. Pak Sigit, on. Perseroan saya di apa? Di legal compliance. Pak Sigit, Ya. legal compliance tentang apa Pak tadi? Perseroan ya Pak Sigit tadi yang pertama. PT-nya perseroan biasa Pak Fran, di bagian legal compliance Pak Sigit. Oh, Pak Sigit, jawabannya begini. Apakah yang paling cocok dalam sistem dana bergulir yang dikucurkan oleh LPDB? Apakah asuransi penjaminan? Pak Sigit, jika ini memerlukan penilaian tidak berkelompok, ya, maka yang dilakukan adalah modelnya adalah asuransi, ya. Sorry, bila mereka ini berkelompok, ya, maka dilakukan adalah model asuransi. Tetapi kalau dia berkelompok, ya, ini dilakukan aja penjaminan. Kenapa? Kalau dibikin tidak berkelompok, kalau tidak berkelompok, mencari nasabahnya kan banyak sekali gitu. Jadi penjaminan ini nggak worth it dia. Biayanya mahal. Tapi kalau dia kredit, biarin aja tidak berkelompok. Karena apa? Kalau LPDP itu nanti menjadi dasar sistem kreditnya. Jadi masalahnya, soalnya nanti kita memilih ini bukan soalnya penjaminannya penjaminan atau proteksi lagi, tapi bagaimana biar yang kita dapatkan itu maksimal. Karena sistemnya kalau penjaminan kan dia satu-satu diteliti. Tapi kalau dikelompokkan bisa. Itu pilihannya. Jadi tidak bisa kita langsung bilang ini kredit, ini asuransi kredit, ini penjaminan. Lihat nanti sektor yang kita mau biayai itu. Kalau kelompok, silakan saja pakai penjaminan. Tapi kalau dia individualnya banyak, ya pakai aja dia asuransi. Itu pendekatannya. Pak Sigit ya. Kemudian habis ya itu aja ya, Mbak. Iya Pak. Hanya 2 aja kan ya? Ya. Ya. Saya Pak Sigitnya tidak bisa komunikasi, ya Pak, menarik ini bisa diskusi. Mudah-mudahan mereka ya. Cuma dibilangkan di catnya itu terakhir kebanyakan penerima dana bergulir adalah koperasi, Pak. Ya. Ya, tadi LDP itu apapun koperasi itu melihat nanti size-nya dia. Kalau size kecil-kecil ya dilakukan seperti itu, kalau size-nya besar. Karena ujung-ujungnya masalahnya tingkat keekonomiannya dia. Kalau soal penjaminan atau soal proteksinya yang mana saja boleh dilakukan. Tapi soal dari operasionalnya apakah dia menjadi mahal atau menjadi murah, menjadi hasilnya nggak maksimal. So, itu soal pemilihan tuh. Itu kepada Pak Sigit. Di atas. Ada lagi? Ada di atas tadi. Ya. Coba bantuin sini mana nih? Ada Mbak? Bentar, yang pertanyaan Pak yang tadi ada lagi. Ya. Pak, boleh saya bacakan Pak pertanyaannya? Silakan. Ya, Pak. Apakah produk ini bisa digunakan untuk kredit fintech? Fintech Pak. Fintech. Bisa Pak, bisa. Asal antara
si fintechnya dengan si asuransinya itu cocok. Kami pernah bikin Pak, tapi kayaknya gagal. Gagalnya itu si perusahaan fintechnya itu harapannya terlalu tinggi, ya, harapannya terlalu tinggi, ya, itu yang membuat dia menjadi tidak jadi. Sedangkan kredit itu apapun kita buat Pak, asuransi itu kan ada norma-normanya ya. Nah, sedangkan fintech ini harapannya terlalu tinggi saat itu, ya. Kalau fintechnya itu tetap didekatkan kepada sistem perasuransian, sistem perkreditan standar, dan yang diutamakan dalam hal ini adalah sistem pelayanannya adalah kecepatan, kayak ini bisa. Yang kedua, yang kami alami saat itu adalah amount-nya Pak, amount-nya. Jadi tingkat yang di cover itu tidak bisa matching dengan tingkat risiko yang ditunjukkan. Itu saat itu Pak Jan. Tapi ini secara prinsip bisa. Tinggal bagaimana nanti kita matchingnya, membuat matching dia. Tentu asuransi pun mau laba, fintechnya juga mau laba. Itu Pak Johannes ya. Yang bertanya Pak Ahmad Fauzi Pak. Saya cuma bantu aja. Oh iya, ya itu jawabannya itu. Jadi bisa, nanti kita tinggal matchingkan aja, karena dua-dua ini kan perusahaan Pak ya. Karena kita udah pernah coba, ya, tapi kita tes dulu waktu itu kurang lebih setengah tahun ya. Tapi kayaknya nggak worth it gitu. Akhirnya mundurkan diri dua-duanya, gitu Pak. Tapi itu kan bukan menjadi pedoman Pak, tapi itu pengalaman. Itu Pak. Kalau Bapak dari MNC apa ini? MNC Insurance. MNC Insurance Pak. Bu Silvi masih di situ? Bu siapa Pak? Silvi. Udah enggak Pak? Enggak ya? Oh enggak ya. Pak, saya ingin tanya Pak. Ya Pak, silakan. Ini Pak. Ini kan ada satu produk yang namanya asuransi kredit, bisa dijual oleh asuransi dan penjaminan Pak. Ya. Kayaknya menarik kalau misalnya Pak Robidi punya acara membedah asuransi kredit yang dijual oleh asuransi maupun untuk penjaminan Pak. Menarik soalnya Pak. Menarik Pak, pasti menarik Pak. Bapak panggil Pak Johannes ya? Kenapa? Bapak panggilnya saya siapa Pak? Johannes. Johannes Pak, Johannes. Itu pasti menarik Pak. Oke. Nah, pengalaman kita Pak Johannes ya, seperti tadi, itu menarik, tapi dasarnya kembali kepada perusahaan sendiri ya. Kalau memang MNC itu mau menambah modal, mau masuk memang membackup kreditnya MNC itu, mau Pak silakan aja. Nanti kita bisa ajarin. Mau penjaminannya dilakukan, mau asuransinya. Tapi tentu karena Bapak dari MNC, kita bicara mengenai asuransi Pak. Kecuali MNC mau bikin penjaminan lagi kan. Tapi nggak worth it juga Pak kalangannya untuk Bank MNC kan, bikin asuransi, bikin penjaminan gitu. Bapak perdalam aja Pak asuransi, yaitu nanti kalau ada kalau memang Bapak lihat menarik ya, itu silakan. Nanti kalau bagaimana menariknya, saya sudah jelaskan tadi bahwa dengan asuransi maka bank itu akan terbantu untuk cash loan ya kan gitu. Itulah fungsinya di situ Pak. Tapi harus kita tahu juga bahwa dia di bridging finance Pak, bukan net loss kayak asuransi kerugian umum. Bridging finance. Pembayar preminya adalah bank. Gitu. Jadi kemudian kepada cerita dari pemaparan awal kan, mana sektor yang kita mau tuju gitu. Kalau sektor kita itu memang dia minus kolateral, tapi skala ekonomi baik, yaitu maka cocoklah dia ke situ. Itu satu. Tapi kalau memang kita atau bank itu hanya untuk memberi proteksi kolateral, ya itu boleh-boleh juga. Yang mana saja? Yang mana saja dilakukan. Dan Bapak harus lumayan Pak portofolionya baru masuk sini, kalau nggak rugi. Ruginya apa? Ini Bapak harus bikin minimal
satu manajer lah, karena dia harus belajar kredit, Pak. Nggak bisa harus belajar asuransi. Belajar kredit itu, Pak Jones, lebih susah dari belajar asuransi. Setuju, Pak, setuju. Ya, jadi susah, Pak. Jadi susah. Jadi saya memang otaknya otak aneh mau belajar gitu. Saya paham. Nah, jadi gitu Pak Yohanes, jika memang Bapak ada maksud di sana, monggo Pak, hubungin aja Pak Robi ini Pak ya. Oke, Pak, makasih Pak. Nanti kita akan bikin sesi aktuaris Pak Fran. Beliau ini ya? Gimana? Aktuaris Pak Johannes ini aktuaris. Ya, tapi kerja dia untuk akan diskusi lanjut Pak dengan Pak Fran. Ya silakan Pak. Silakan. Ya nanti setelah acara ini. Siap. Terima kasih Pak Johannes waktunya dari Bapak yang lain. Silakan Mas ada yang lain. Pak Franz Willy, gimana kabar? Baik, Assalamualaikum. Ya, Pak Budi, ini lawyer kita nih Pak Fran. Gini Pak Franz, kita tahu penanganan daripada kalau untuk bonding kasusnya itu panjang. Salah satu dulu saya dengan asuransi Himalaya pernah berkasus tersebut. Nah, ya. Nah, bagaimana menurut Pak Franz, apakah peranan daripada arbitrase yang sekarang itu membantu dengan kasus-kasus untuk bonding atau bagaimana Pak Franz? Thank you Pak. Oke. Itu sekarang di mana? Sekarang saya di lawyer dan juga komisaris di broker insurance Pak. Thank you. Pengalaman saya ya, kawannya. Yes. Pengalaman saya apa tadi juster atau tadi arbitrase ya? Arbitrase betul. Arbitrase itu belum pernah saya lihat putus dengan baik, itu aja. Makanya saya Bro sering jadi saksi ahli. Itu dulu pernah dia coba mereka kan bikin arbitrase waktu zamannya Saus Lawane. Dibikin di Indo waktu itu yang menengahinnya gitu. Dua-dua udah mati kan. Saus Lawane udah meninggal, Dito udah meninggal, tapi mereka juga case-nya nggak selesai. Kenapa? Arbitrase itu harus kita cari dulu apa yang mau diarbit gitu loh. Kalaupun saya seringlah saya jadi saksi ahli, ya harus saya cari hakim dan jaksa apa mengenai sureti. Ya, mengenai sureti saya cari dulu dia, baru ketemu tanpa maksud memenangkan siapa ya. Saksi ahli kan begitu. Ya, jadi saya ada sering lah, termasuk mana Pak Presiden Tubali itu kasus apa Ramayana pernah saya tanganin. Belakangan ini ada juga dari Anfik dengan dengan Bang Jatim. Jadi itu Bro, itu sepanjang pengetahuan saya arbitrase itu karena mereka ini arbitrase itu kan homogen ke pengetahuannya. Sedangkan bonding itu kan dia itu kan homogen. Dia itu kan bonding itu kan namanya spekulatif ya. Betul. Dia kan spekulatif kan harus kita tahu dasar awalnya ya enggak. Dan tetap nanti kalau terjadi dia di moral siapapun nggak bisa lagi. Paling kalau bilang apa itu payment subject to gitu kan. Nah ini kan gitu. Moral siapa sih yang tahu? Tapi ada parameternya untuk dianalisa dalam bonding. Kamu pernah ikut nggak saya belajar bonding? Friendly speaking, tidak. Iya, itu ada parameternya. Jadi parameternya itu orang paham, tapi ditutup, terjadilah masalah. Nanti terus kan asuransi mau bayar, tapi nggak jelas penolakannya kan. Betul. Nah itu kalau saya bisa bilang, waktu kamu tutup kamu salah, gitu kan. Saya bisa kasih tahu sama dia, kamu salah, salahnya ini selama gitu. Itu dulu saya ada pegang case-nya Mas Kredit itu dengan Askrida ya. Saya bilang kalau saya buka kalian bubar semua. Ya, itu dia. Jadi itu kalau pengetahuan saya. Jadi bonding ini yang selama saya ingat sih, saya masih baru dalam tahun ini udah 2 kali saya pegang bonding yang itu ya memang
dibilang saksi ahli, saya juga merasa ahli kok. Lalu saya bisa jelaskan kepada mereka dan mereka bisa mengerti soal bagaimana putusannya menangkan bukan urusan saya dong. Tapi saya sebagai yang berilmu di situ saya jelaskan ini loh case-nya di sini yang kalian bahas itu nggak ketemu. Setelah ketemu itu terserah kalian siapa yang menang siapa yang enggak. Itu bro. Yes. Nah, jadi kalau kamu ada masih kasus lagi lebih baik kamu diskusi aja. Diskusi ke saya aja juga nggak usah bayar. Apalagi Pan Pasifik apa Himalaya ya? Ya dulu udah lama. Yang di apa yang Surabaya dulu? Enggak, kita Menara Hijau dulu yang kasus. Oh gitu ya, bukan Surabaya pernah ada ke sana deh. Ya. Oke, kamu kontak-kontak aja nanti minta teleponnya ya. Oke, thank you. Ya, oke. Free for consultation gitu. Kita minum-minum kopi aja. Siap, Pak. Oke? Oke, Pak Robidi, thank you. Oke, makasih ya. Mari. Mbak, masih ada nggak? Habis? Tertulis juga ada ya? Pak Robidi, Ya. terus masih ada? Ya. Kalau nggak kita akhiri. Baik. Ibu Bapak, terkait syarat pengantarnya sudah sampaikan dengan di sela-sela diskusi. Jadi masih ada waktu sekitar 5-10 menit sebelum kita akhiri. Masih bisa berdiskusi dengan Pak Fran dan sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensi Ibu Bapak semua nih. Terkait dengan slide-nya masih ada ya, Rim? Masih Pak, masih. Benar, udah selesai. Masih Pak Fran. Masih ada Pak. Silakan nanti sampai selesai slide masih kita diskusi lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Slide-nya dulu. Oke, lanjut. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut ya. Kalau tadi kita udah ya, kalau tadi kita bicara mengenai fungsinya apa asuransi kredit, terus kita udah belajar mengenai kredit, terus kita udah ada diskusi juga mengenai model-model ya. Tadi terakhir ditanya mengenai arbitrase juga kita jawab. Kemudian Pak Johannes tadi juga bertanya. Kemudian tadi ada mahasiswa juga bertanya, kemudian juga ada bertanya dari Pak Sigit tadi, kita udah jelaskan seperti itu. Nanti kalau kurang jelas silakan aja di kontak lagi ya. Nah sekarang kita sampai pada, kalau tadi kita bicara mengenai asuransi kredit, kita udah bicara mengenai fungsinya, terus kita udah bicara mengenai kreditnya. Kredit kita udah bahas secara umum, ya enggak? Secara umum artinya kelompok-kelompok yang wajib diketahui dalam sharing session ini. Nah, tadi kita udah bicara mengenai jenisnya, ya enggak, mekanismenya, terus bagaimana kredit macetnya, apa yang dilakukan sebelum kredit macet kita udah bicara tuh. Nah, sekarang kita bicara mengenai asuransi. Kalau saya kira ini karena kita bicara mengenai orang asuransi, ini nggak terlalu banyak ceritanya ini. Karena hari-hari terutama mahasiswa, bagaimana Anda tidak mengerti asuransi, orang Anda sekolah di asuransi gitu. Jadi kalau kita ambil secara umum aja ya, saya sebenarnya nggak enak membacakan ini, karena Anda udah harus tahu ini. Tapi sekarang saya mau tanya di antara mahasiswa yang ada yang nggak tahu nggak mengenai ini? Masih di sana Pak Robidi. Ada yang nggak tahu nggak mengenai asuransi? Apa yang dimaksud asuransi? Harusnya sudah Pak, kalau mahasiswa kan sudah belajar pengantar asuransi, prinsip asuransi, sudah ada materi awal tuh Pak di semester 1 di pengantar asuransi sudah secara teori. Ya. Jadi kalau kita baca ini Anda sebel mungkin. Tapi gimana ini ilmunya kan begitu. Ada asuransi, ada kredit, ada asuransi. Apa hubungannya? Akhirnya asuransi kita turunkan kan gitu. Tapi kalau Anda udah mengerti asuransi, apalagi mahasiswa ini mungkin sebel dengerin ini. Tapi nggak boleh sebel ya, karena Anda dari sini. Nah, tapi pertanyaan saya sekarang, ada yang kepingin nggak membaca sendiri? Saya silakan. Ada nggak? Atau ada teori yang lain mengenai asuransi? Kalau nggak saya lanjut ini, saya baca. Nggak ada yang bicara ya? Ya, silakan secara teorinya tuh ambil sudah sering dengar, sering baca Pak untuk mahasiswa kalau asuransi termasuk juga di
undang-undang asuransinya, undang-undang 40 2014. Itu nggak mau mati nih. Sudah diberikan Pak di pengantar Nggak mau. asuransi itu. Ya. Oh, nggak ininya nih. Oke, kalau gitu untuk memenuhi slide-slide ini, saya bacakan aja pengertian asuransi ya. Ya. Yang pertama itu asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung. Tanggung tahu ya, apabila mengalami risiko di masa yang akan datang. Jadi apabila mengalami risiko yang datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Untuk ini kan produk yang harus dibayar ya, makanya ada preminya. Nah, kita belajar dalam asuransi ada premi ya, karena dia dua pihak. Penentuan premi, nah rekan-rekan yang mahasiswa tahu nggak penentuan preminya? Premi itu dasarnya umum adalah dari loss ratio ya. Jumlah pertanggungan dikali dengan loss dibagi dengan loss ratio, maka itulah umumnya ditentukan premi. Kalau mahasiswa nggak tahu, tanya nanti yang mengajarkan asuransi. Kalau nggak, tanya saya juga nggak apa-apa. Jadi modelnya begitu. Kemudian kalau kita pakai mengacu kepada situs OJK, asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat sebagai pemegang polis. Hak dan kewajiban antara jasa layanan asuransi dan pemegang polis sudah diatur. Ya itu atur. Diatur maksudnya ya apa yang ditanggung ya, luas lingkup pertanggungan, luas pertanggungan ya enggak. Terus syarat-syarat yang ditanggung, kemudian dalam ini syarat-syarat adalah risiko yang ditanggung ya. Kemudian juga premi-premi yang dibayar. Kemudian ada lagi kewajiban lain. Kalau dalam asuransi kerugian kita kenal contohnya ya, kalau mobil dijalankan dibilang di pertanggungannya dari A B ya, lalu dia mengelak dari jalan itu, dia pergi ke C dan terjadi risiko di C, maka itu nggak tanggung. Itulah namanya syarat-syarat pertanggungan. Ini syarat-syarat pertanggungan. Kemudian asuransi kebakaran kita kenal dengan apa? Juga begitu, lokasi umum yang ditanggungkan itu harus masuk bisa pemadam kebakaran. Ternyata pada suatu saat masa pertanggungan terjadi penutupan jalan tidak masuk pemadam kebakaran, terjadi risiko dan itu terjadinya tidak dilaporkan, maka klaimnya gugur gitu. Kayak seperti itulah dia. Itu yang wajib dipelajari di asuransi ya. Kemudian ketiga, pengertian asuransi dikenal juga sebagai pertanggungan asuransi atau polis, merupakan perjanjian hukum mengikat. Ya, kenapa menjadi perjanjian hukum yang mengikat? Karena antara penerbit polis dan polis ada suatu tanda tangan di situ, setuju atas ketentuan-ketentuannya. Lanjut, slide berikut. Slide berikut Mbak, yang terakhir. Kemudian nomor 4, pengertian lagi masih ada fungsi dari asuransi yang dua sebut dengan pengalihan risiko. Nah, kalau saudara pengalihan risiko itu ada juga namanya reasuransi, yaitu penanggung ulang namanya. Penanggung pertama adalah asuransi, penanggung ulangnya adalah reasuransi. Kemudian pentingnya asuransi memberi perlindungan, itu standar ketika mengalami risiko di kemudian hari. Perlindungan ini dapat tergantung dari jenis atau memilih asuransi kesehatan, maka akan mendapatkan perlindungan pada penanganan kesehatan. Nah itu rekan-rekan, di dalam asuransi ini umumnya kita bagi 3 pembidangan ya. Pembidangan pertama asuransi umum, harta benda. Kemudian asuransi jiwa, kematian dan kecelakaan pada umumnya. Kemudian asuransi sosial atau lainnya seperti jasara harja. Jasara harja itu kita terproteksi, tapi kita nggak pernah membayar premi langsung karena preminya itu dimasukkan dalam STNK gitu. Nah, itulah pengelompokan asuransi pada umumnya sampai saat ini. Rekan-rekan sampai situ kayaknya materinya sudah tercover semua ya. Sekarang kita balik kepada tujuan instruksionalnya. Sebelum ada waktu nanti sedikit lagi kita tutup. Coba kita kembali kepada tujuan instruksional ya.
Mak balikin ke awal. Tujuan instruksional, naikin dikit. Tujuan instruksionalnya dengan belajar dasar-dasar asuransi kredit, maka peserta diharapkan mengetahui satu, pengetahuan kredit pada umumnya, kemudian manfaat hubungan dari kerjasama perbankan dengan asuransi khususnya di bidang kredit. Ketemu nggak ya? Rekan-rekan sekalian, ketemu nggak? Tadi pengetahuan kredit pada umumnya udah jelaskan jenis-jenis kredit, udah jelaskan debit kredit, udah dijelaskan kredit macet, udah dijelaskan kemanfaatannya, apa itu asuransi kredit, yaitu manfaatnya. Kenapa kita mengasuransikan, kenapa bank mengasuransikan kreditnya gitu. Ketemu nggak ya? Robidi, Siapa, siap. coba ditanya pesertanya, nyambung nggak? Iya nanti Pak. Nanti kita akan review Pak, kita akan review. Artinya Pak Fran sudah memberikan secara teoritis, secara detail, secara sistematis, sampai akhirnya beliau berharap nih bahwa dari hampir 1,5 jam beliau sampaikan harapannya nih tercapai nih Bu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa tujuan dari instruksionalnya. Artinya beliau berharap dengan belajar dasar-dasar asuransi kredit, maka peserta diharapkan mengetahui satu, pengetahuan kredit pada umumnya, dua, manfaat hubungan dari kerjasama perbankan dengan asuransi khusus di bidang kredit. Mungkin karena ini khusus Pak, jadi memang harus ada keahlian khusus dan tidak semua juga yang punya keahlian khusus memahami gitu loh. Jadi peserta bisa merangkum lah Pak, artinya secara teoritisnya sudah secara general, ini kan general Pak, belum spesifik. Mungkin nanti ada mata kuliah asuransi kredit per 1 semester, kan 1 semester itu kan 4 bulan, 14 tatap muka. Ini kan cuma 1,5 jam. Jadi istilahnya tuh secara general dan kulitnya kan gitu. Tapi minimal istilahnya sudah dengar Pak, istilahnya sudah tahu dan sudah dengar. Dan harapannya dari tujuan instruksional ini bisa tercapai. Begitulah saya kira peserta. Ini ada yang nanya lagi nih Pak. Silakan. Ya Pak. Selamat siang Pak. Ya. Iqbal dari SMA. Iqbal ini mahasiswa ya. Izin tanya Pak terkait produk asuransi kredit sendiri di Indonesia terutama per tahun 2022. Itu memiliki tingkat klaim dibanding premi yang cukup tinggi ya Pak, bila dibandingkan produk asuransi yang lain ya Pak. Kira-kira faktor apa sih Pak yang membuat tingkat klaim ini cukup tinggi? Dan bagaimana cara kita meningkatkan produk agar dapat profit yang lebih baik Pak? Baik lagi Pak. Itu pertanyaan dari Iqbal mahasiswa nih Pak. Tadi Iqbal ya. Ya, kita pakai terminologi ya, nggak bisa ngarang-ngarang kan. Tadi premi dianggap tinggi dibanding asuransi umum kan, asuransi kerugian. Kenapa dia tinggi? Ya, karena dia sektor itu dianggap berisiko tinggi. Kalau kita pakai terminologi tadi bahwa premi adalah loss ratio dibanding total pertanggungan. Tetapi premi asuransi kredit juga bisa kok tidak semua sektor sama. Bisa tidak sektor sama. Itu bedanya. Kalau di kendaraan ya, kendaraan juga kan ada sektornya nggak sama, penumpang berapa, ya nggak? Komersil berapa, non komersil berapa. Di dalam kredit juga begitu, nggak sama semua. Jadi kalau kebetulan dibandingkan asuransi umum dengan asuransi kredit itu lebih tinggi asuransi kredit, itu kebetulan saja mungkin itu adalah di sektor-sektor yang risiko tinggi. Kemudian bagaimana biar bisa untung? Ya, biar bisa untung tentu bukan hanya klaim yang membuat tidak untung ya. Nah, kalau klaim yang membuat tidak untung, tentu kita menghindari ya risiko-risiko yang tidak bisa kita kendalikan gitu aja. Karena pada dasarnya asuransi kredit ini bisa dikendalikan. Ini bukan seperti asuransi kebakaran atau asuransi tenggelam kapal, enggak.
Karena risiko kredit itu bisa dikendalikan kok, itu bukan bisa dikendalikan. Kredit yang diberikan oleh bank itu dikendalikan ya melalui pengawasan. Tadi seperti kita bicara dari awal untuk menjawab yang dari Semarang, itu makanya dibuat 3R tadi, rescheduling, restructuring, antara lain seperti itu. Itu namanya dikendalikan. Tapi apa yang terjadi bila itu terkendali? Nah, umumnya tidak terkendali kredit itu adalah karena memang faktor eksternal ya ataupun asumsi-asumsi yang dipakai dalam menilai kelayakannya itu tidak dipenuhi. Contohnya, kalau kita pakai tadi Pantura, ada salah satu bank memberi kredit ke pedagang di Pantura, dia tidak tahu bahwa jalan tol akan dibuka gitu, tapi dia baru kredit kasih nih. Ya udah kolaps lah dia tuh. Contohnya seperti itu. Itulah risiko-risiko kredit bahwa kita tidak bagus menentukan asumsinya. Nah, itu kredit-kredit risiko tinggi. Tapi kalau kita bagus mengelola ya asumsinya ya dari sumber-sumber yang memang berkompeten, kredit itu tampaknya tidak terlalu masalah. Ada juga risiko yang nggak bisa kita kendalikan. Coba kayak COVID kemarin, siapa yang bisa mengendalikan keadaan COVID kemarin? Membuat banyak kolaps perusahaan, itu namanya force majeure itu. Makanya dalam force majeure itu oleh pemberi kredit dikasih kelonggaran, pemerintah turun tangan, yaitu dengan apa? Dengan menekan bunga, tidak membayar bunga, memperpanjang kredit, itu usaha yang force majeure. Itu juga dikenal di dalam kredit. Nah, itu saja yang bisa terminologi atau ketentuan-ketentuan atau informasi untuk mengatasi hal-hal tadi yang sifatnya dari kerugian kredit. Nah, sifatnya yang tidak kerugian kredit ya, itu juga bisa bermasalah, yaitu dalam operational cost. Itu tadi pertanyaannya yang ada tadi pertanyaan, mana lebih bagus pakai jaminan dengan pakai asuransi? Tadi kan pertanyaan tuh. Itu tergantung bisnis itu yang kita hadapi. Karena salah kita memilih, dia overhead-nya tinggi. Itu tadi saya sebut, apakah dia kelompok atau dia memang satuan. Kalau satuan lakukan asuransi, karena dia yang maju bank, tapi kalau kelompok boleh ajukan penjaminan. Gitu cara memilihnya. Jadi nggak ada patron yang pas banget. Nggak. Kita akan bisa mengelola itu dengan cara-cara seperti itu. Tapi paling sedikit teori-teori ini mengajarkan kepada kita informasi-informasi atau patron-patron untuk mengelola ke depan. Itu aja yang di fungsi daripada ilmu. Gitu ya. Ya, pertanyaan Iqbal. Pak, ini masih nyambung nih Pak pertanyaannya dengan pertanyaan Iqbal tadi. Ini dari Pak Joni nih Pak. Pak Joni dosen SMA Trisakti. Ya, silakan. Ini apakah asuransi kredit periode tahun 2020 sampai 2023 ini Pak sedang dalam keadaan tidak menguntungkan Pak? Gimana terkait dengan COVID tadi yang Bapak sampaikan? Bisnis kredit di tahun 2020-2023 Pak memang tidak menguntungkan, bagaimana Pak? Ada kendala apa di market gitu? Coba diulang Pak. Apakah asuransi kredit di tahun 2020 sampai 2023 sedang dalam keadaan tidak menguntungkan? Di 2023? Ya, 2020 terkait dengan mungkin COVID juga tuh Pak kemarin. Kepada siapa penanya tadi? Dari Pak Joni dosen SMA. Nah, Pak Joni gini, kalau kita membuat produk ya, menjual produk kan kita harus tahu sumber pasarnya. Ya. Sumber pasarnya kredit ini kan jelas. Nah, sekarang kita dengan siapa yang kita punya program asuransi kreditnya? Kita tinggal tanya sama mereka bisnis plan-nya. Sederhana kok mencari itu. Jadi kita jangan menjual dengan tidak pakai indikator seperti itu, karena yang kita jamin kan contohnya ada bank-bank mandiri.
Kelompok kredit apa yang sekarang yang lagi dia kelola dengan baik? Ya kita masuk ke situ, kita pilih aja. Jadi jangan kita ambil kredit-kredit yang berportofolio tidak bagus. Dan juga apakah tren pertumbuhan kreditnya sejenis yang di dalam perbankan itu baik? Ya pendekatannya seperti itu. Tapi balik tadi seperti saya sampaikan, kalau itu masih missing ya, ini kan asuransi kredit itu pada dasarnya adalah bridging finance. Kecuali di dalam pengelolaannya atau pemberian kreditnya tanpa jaminan. Tapi kalau ada jaminan, ya ini masih dimungkinkan ada recover walaupun lambat, tapi nggak loss gitu. Nah soal untung ruginya, saya sendiri belum punya data ya untuk memprediksi itu, belum punya data saya. Ya, tapi data yang paling sahih ya kita tanya partner kita, siapa partner kita, perbankan lah partner kita, bagaimana trennya, itu relatif seperti itu. Tapi kalau ujung-ujungnya nanti akan menjadi kredit macet, ya kelompoknya kredit macet itu bukan membuat perusahaan berhenti dong, tapi kuat nggak posisi kasnya membiayai dia sampai terjadi recover. Karena gini, kondisi ekonomi itu kan naik turun dia. Naik turun. Jikalau kreditnya jikalau posisi ekonomi lagi di bawah, maka kemacetan kredit itu naik gitu. Tapi ada saatnya nanti posisi ekonomi bagus, lalu dia akan recover. Recover dari mana? Ya itu bisa saja dari penjualan jaminan atau memang perusahaan itu hidup kembali. Nah, gitu cara memilihnya seperti itu. Nggak ada yang pas gitu. Yang pas cuma satu. Jangan kita masuk kepada usaha-usaha yang sudah ditinggalkan pasar. Apakah ini ditinggalkan karena obsolete, ketinggalan zaman, ataupun karena regenisasi gitu. Regenisasi tol, kalau contohnya saya pikir regenisasi itu kayak jalan tol yang saya bilang tadi. Tinggal dia di situ, marketnya pergi. Kalau obsolete banyak. Contohnya, masa sekarang kita bikin usaha bekiak kan nggak laku lagi gitu. Contohnya seperti itu. Itu yang bisa dijelaskan di sini. Terima kasih. Baik, Pak Fran, terima kasih. Demikian pertanyaan terakhir dari Pak Joni terkait dengan topik session hari ini. Dan saya menyapa dulu, sudah bergabung nih Pak Fran, Pak Ketua SMA Trisakti, Pak Dr. Antonius Atonli SMM. Pak Anton, selamat siang, Pak Anton, selamat bergabung. Mau bertanya nggak Pak Anton tuh? Ya. Mohon maaf. Mana dia? Anton mau bertanya nggak? Terima kasih. Baik, Pak Anton tadi sudah hampir 1,5 jam Pak Fran menyampaikan pertanyaan terkait dengan dasar-dasar asuransi kredit. Beliau bahas tentang skema dari asuransi kredit bank, kemudian kredit itu sendiri apa dan bagaimana, sampai tentang asuransi juga dibahas Pak tadi tentang basic insurance-nya tentang asuransi. Dan banyak pertanyaan juga menarik terkait dengan materi beliau. Baik Ibu Bapak, kalau memang sudah tidak pertanyaan dan juga waktunya sudah pas jam 12, kami minta dengan hormat Pak Dr. Antonius Atonli, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, yang tadi beliau sedang ada kegiatan di pagi tidak bisa membuka, dan alhamdulillah sekarang bisa bergabung di sesi penutupan, mungkin bisa menyampaikan kata penutup Pak terkait dengan agenda hari ini dan juga program manajemen session, karena beberapa peserta ada yang baru tahu bahwa cukup menarik katanya acara ini bisa tiap bulan, dan tolong diinfokan topik-topiknya. Jadi beberapa peserta baru tahu kalau kita punya program ini Pak, SMA manajemen session Pak. Demikian. Sekali lagi Pak Fran, terima kasih atas waktunya. Ibu Bapak peserta juga terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya. Dan sebagai penutup, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua SMA Trisakti, Bapak Dr. Antonius Atonli SMM, untuk menyampaikan kata sambutan penutup Pak. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Robidi.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Ini merupakan apresiasi kepada kami, ada 194 peserta dalam catatan saya. Ini luar biasa ya. Dan juga terima kasih pada Pak Frans Willy yang sudah membawakan presentasi yang sangat baik, berbagi ilmu bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf tadi pagi saya harus rapat di LLDikti 3 untuk pembukaan S2. Jadi kami harus presentasikan pertama kali dan menerima masukan-masukan. Terima kasih juga Pak Robidi ya yang sudah mengantar acara ini dari mulai mempersiapkan menjadi moderator yang tentu saja ini sangat berguna bagi kita semua ya. Kita mentransfer knowledge dari Pak Willy telah berbagi ke kita khususnya tentang asuransi kredit yang tahun-tahun lalu ya ini memporak-porandakan asuransi umum di Indonesia ya, khususnya perusahaan reasuransi. Ini bukan ini tuh, Pak, bukan asuransi seperti ini tuh. Bukan. gitu ya? Itu AJK itu. Salah itu bukan. Ya, tumpukanlah daripada proses asuransi kredit ini kita harus lihat bahwa sekarang sudah terjadi pemulihan yang cukup baik dan ini sangat menunjang proses perputaran ekonomi di Indonesia ya. Jadi saya kira ini dengan MSS yang ke 13 ya, 1305 telah berbagi kepada kita semua khususnya dari industri perasuransian yang ikut pada hari ini, dari mahasiswa, dosen ya. Memang ini adalah tugas kami dalam PKM SMA Trisakti. Kita komit bahwa setiap bulan kita akan memberikan sebuah sesi yang baik ya dalam MSS. Jadi silahkan ditunggu saja MSS 1406 nanti ya. Di bulan Juni nanti juga akan ada. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian kita semua. Semuanya akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari SMA Trisakti dan juga ini sebagai tanda apresiasi kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dan juga ya Pak Willy, sekali lagi terima kasih telah berbagi yang luar biasa kepada kita. Nah, ini untuk membangun industri perasuransian di Indonesia. Saya juga tadi berbagi kepada LLDikti komitmen kita bahwa pendidikan itu harus ada di depan mengawal industri perasuransian. Jadi ke depan kita akan menjadi perguruan tinggi 2 tahun, 3 tahun lagi menjadi perguruan tinggi internasional ya. Kita akan membuka S2 kalau sudah jalan, terakreditasi baik 2 tahun. Kita akan buka kelas internasional, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei itu menjadi sasaran kita untuk merekrut dari sana. Sekarang ini kita atasi masyarakat kita yang minim pengetahuan tentang asuransi jadi kurang berminat. Tetapi saya melihat apa yang kita kampanyekan tahun lalu mulai Agustus dengan adanya acara-acara seperti Olimpiade Asuransi, kemudian literasi, pemberian literasi asuransi, ini memberikan dampak yang luar biasa, khususnya untuk aktuaria. Kami pada posisi yang sekarang ini sudah terjadi peningkatan 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi saya optimis bahwa kalau kita bergerak dengan strategis dan memberikan segala tenaga, menyumbang semuanya untuk masyarakat, pasti masyarakat akan berminat ya untuk masuk ke dunia asuransi ini dan merupakan ketahanan bagi kualitas pembangunan atau kontinuitas daripada keberlangsungan industri perasuransian Indonesia. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas semuanya. Kami tutup acara ini. Kita tunggu acaranya yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Antoni SMM sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti yang telah menutup dengan resmi. Dan sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada Wabil khusus pembicara Pak Frans Willy. Terima kasih waktunya Pak, dan Ibu Bapak peserta, banyak praktisi yang hadir. Terima kasih
yang hadir, mahasiswa juga. Kita akan ketemu lagi di topik manajemen sharing session ke-14 di bulan Juni 06. Tentunya dengan topik-topik literasi asuransi yang lain. Sekali lagi, mohon maaf pada pelanggaran ada kurang berkenan, dan nanti materi akan kita share barang sertifikat. Jadi kalau yang tadi mengisi link daftar hadir, kami akan kirim materi dan sertifikatnya Ibu Bapak sesuai dengan daftar link hadirnya. Dan sukses semua untuk kita, salam sehat semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.